Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kalimat yang kalian ucapkan sebagai pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, dan tahmid alhamdulillah. Kalimat-kalimat ini akan berputar-putar di sekeliling aras yang mempunyai bunyi lembut seperti dengung lebah, dan kalimat-kalimat itu menyebut-nyebut orang yang membacanya. Saudara-saudara sekalian, demikian disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak sukakah seseorang dari kalian memperoleh kehormatan seperti ini? Atau tidak maukah ia terus-menerus namanya disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian pentingnya kita membaca dan istiqomah di dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jaga. Nah, hari ini orang menjaga hartanya, miliknya, tapi dia tidak menjaga amalnya. Kalian adalah jaga tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, jagalah takdis subhanaka malikul kudus. Jadi hadirin melakukan subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang harus kita jaga. Itu apa tadi? Subhanallah, nah, tahlil la ilaha illallah, takdis subhanal malikul kudus. Dan hitunglah semua itu dengan jari-jari tangan kalian, karena sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya dan dalam hal apa jari-jari itu digunakan. Allah. Jadi jari-jari itu akan diberi kemampuan untuk berbicara, dan janganlah kalian melalaikannya sehingga kalian kehilangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala pujinya, maka akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala tanamkan satu pohon di surga dengan asbab kita buat amal, dengan kita membaca subhanallah wa bihamdihi. Ini penting kita istiqomahkan. Kalimat manakah yang paling utama? Ini pernah ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau menjawab, kalimat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para malaikatnya dan hamba-hambanya, yaitu subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan segala pujinya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kemudian barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia pasti masuk surga atau wajiblah baginya surga. Dan barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan segala pujinya 100 kali, maka ditulis baginya 124.000 kebaikan. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, kalau demikian halnya tidak ada seorang pun di antara kami yang akan binasa pada hari kiamat, karena amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memang benar, seseorang dari kalian akan datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan yang banyak, yang jika diletakkan di atas sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur karena sangat beratnya amal-amal kebaikan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tetapi kemudian didatangkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga amal-amal kebaikannya itu lenyap oleh nikmat-nikmat itu.
Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menolong orang itu dengan rahmatnya. Jadi masuk ke dalam surga, kemudian kita dihilangkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maukah engkau kuberitahu sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu pada waktu itu menjawab, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan dengan segala pujinya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha agung dan dengan segala pujinya, maka akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di dalam surga. Subhanallah azim wa bihamdihi, itu ditanamkan satu pohon kurma di dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman, yang ringan di lisan tetapi berat di dalam timbangan, ringan di lisan tetapi berat di dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahku. Pada saat itu di hadapanku ada 4.000 biji kurma yang biasa kupakai untuk menghitung bacaan tasbihku, kata seorang sahabat. Lalu beliau bertanya kepadaku, "Hei putra Huyai, apakah ini?" Aku menjawab, "Saya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan biji-biji kurma ini sebagai alat penghitungnya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku telah bertasbih kepada Allah sejak aku berdiri dekat kepalamu tadi, yang jumlahnya lebih banyak daripada biji-biji kurmamu ini." Sofiyah, ya, ini seorang istrinya baginda Nabi. Sofiyah berkata, "Ajarkanlah padaku yang kau baca itu." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah olehmu subhanallahi adada ma khalaqahu syai'." Maha suci Allah sebanyak benda apa saja yang Dia ciptakan. Maha suci Allah sebanyak apa saja, benda apa saja yang Dia ciptakan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada Juwairiyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, ya, Juwairiyah radhiyallahu anha untuk mengerjakan sholat subuh. Ketika itu dia sedang berzikir di tempat sholatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang sesudah sholat duha, sedangkan dia masih duduk berzikir di tempat sholatnya. Maka beliau bertanya, "Apakah engkau terus berada di sini sejak aku meninggalkanmu tadi?" Dia menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setelah aku meninggalkanmu tadi, aku telah membaca 4 rangkai kalimat, ya, sebanyak 3 kali yang jika diucapkan itu ditimbang dengan semua zikir yang kamu baca sejak pagi tadi, niscaya lebih berat." 4 kalimat itu apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ulang lagi ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan dengan segala pujinya sebanyak makhluknya, seridho hatinya, seberat arasnya, dan sebanyak cinta yang digunakan untuk menulis kalimat. Jadi saudara-saudara sekalian, maka ini penting. Kita mengulang-ulang lagi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Segala. Bentar, ini kayak ngantar anak dulu. Masyaallah. Jadi kalau diulang
Bismillahirrahmanirrahim. Sholat kita tanggal 16/11/2022. Masih ada waktu 10:22 menit lagi. Masih ada waktu 10:22 menit lagi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia bersama Rasulullah SAW datang kepada seorang wanita sahabiah yang ketika itu di hadapannya ada biji-biji kurma atau kerikil yang ia gunakan untuk menghitung bacaan tasbihnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Aku akan memberitahukan kepadamu yaitu sesuatu yang lebih mudah daripada yang sedang kamu lakukan ini atau lebih utama." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Subhanallah adada ma khalaq bis samai wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallah adada ma khalaq baina dzalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq." Subhanallah sebanyak makhluknya yang ada di langit, subhanallah sebanyak makhluknya yang ada di bumi, subhanallah sebanyak makhluknya yang ada di antara itu, di antara langit dan bumi, dan subhanallah sebanyak makhluk yang dia ciptakan. Kemudian ucapkanlah Allahu Akbar seperti itu, Alhamdulillah seperti itu, La ilaha illallah seperti itu, dan la haula wala quwwata illa billah seperti itu juga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diceritakan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang kepadaku, kata Abu Umamah Al-Bahili, ketika aku sedang duduk sambil menggerak-gerakkan kedua bibirnya, artinya seperti orang komat kamit gitu. Beliau bertanya, "Kenapa kamu menggerak-gerakkan kedua bibirmu?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, saya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka beliau bersabda, "Maukah engkau aku beritahu yaitu suatu kalimat yang apabila kamu membacanya niscaya tidak akan bisa disamai oleh kalimat manapun yang terus-menerus kamu baca siang dan malam tanpa putus-putus." Aku menjawab, "Silahkan, beritahukanlah kepadaku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah olehmu alhamdulillahi ma ahsa kitabu walhamdulillah adada ma fi kitabih walhamdulillah adada ma ahsa khalaqah walhamdulillah ma mil'a ma fil khalqi walhamdulillah mil'a as-samawati wa ardih walhamdulillah adala kulli syai walhamdulillahi ala kulli syai." Alhamdulillah sebanyak apa yang dicatat oleh kitabnya, alhamdulillah sebanyak yang ada dalam kitabnya, alhamdulillah sebanyak yang dihitung oleh makhluknya, alhamdulillah sepenuh apa yang ada pada makhluknya, alhamdulillah sepenuh langit dan buminya, alhamdulillah sebanyak jumlah segala sesuatu, dan alhamdulillah atas segala sesuatu, ala kulli syai. Lalu engkau ucapkan subhanallah seperti itu, dan engkau ucapkan Allahu Akbar seperti itu juga. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini penting kita melakukan zikir-zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali diseru untuk masuk surga pada hari kiamat yaitu orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala baik di kala senang maupun di kala susah. Jadi senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya yang apabila memakan satu makanan maka ia memuji Allah. Nah, ini dalam setiap suasana keadaan kita senantiasa memuji Allah atas nikmat daripada makanan itu. Dan apabila ia meminum suatu minuman, maka ia juga memuji Allah atas nikmat daripada minuman itu. Alhamdulillahilladzi hada ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wal quwwah.
Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat. Yang pertama, tidak akan berhenti sebelum mencapai arsy. Kalimat yang kedua akan memenuhi antara langit dan bumi. Dua kalimat itu adalah la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang menceritakan Rasulullah SAW menghitung kalimat tasbih dengan jari tanganku. Jadi dengan jari tangan beliau. Lalu beliau bersabda, subhanallah itu pahalanya memenuhi setengah timbangan. Alhamdulillah pahalanya sepenuh timbangan. Dan Allahu Akbar pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu pintu dari pintu-pintu surga? Ada satu pintu dari pintu-pintu surga. Kemudian sahabat menjawab, silahkan wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, pintu surga yaitu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak juga baca la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW ketika malam dimi'rajkan ini beliau melewati Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam bertanya, "Hei Jibril, siapakah yang bersamamu itu?" Jibril alaihissalam menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ibrahim alaihissalam berkata, "Perintahkan pada umatmu hendaklah mereka memperbanyak menanam tanaman surga. Karena surga itu tanahnya luas, sangat subur, tanahnya sangat subur dan dataran ini sangat luas." Nabi SAW bertanya, "Apakah tanaman surga itu?" Ibrahim alaihissalam menjawab, "Tanaman surga itu adalah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah." Minimal sehari kita baca 100 lah. Nah, lebih banyak lebih bagus lagi menanam tanaman di surga. Kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, kita tambah lagi dengan la haula wala quwwata illa billah. Tidak menjadi mudarat terhadapmu dari kalimat mana saja engkau mulai. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang paling utama setelah Al-Qur'an adalah 4. Nah, tadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Seorang sahabat radhiyallahu anhu yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh apabila aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka ucapan itu lebih aku sukai daripada semua yang disinari oleh matahari. Saudara-saudara sekalian, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata seorang sahabat, bah, sungguh menakjubkan. Alangkah beratnya 5 kalimat dalam timbangan, yaitu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian yang kelima adalah seorang muslim yang memiliki anak yang soleh, lalu anaknya meninggal dunia dan ia ihtisab mengharapkan pahala atas musibahnya itu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dicatat baginya 10 kebaikan dari setiap hurufnya. 10 kebaikan itu dari setiap hurufnya. Subhanallah ini ada berapa huruf? Alhamdulillah ada berapa huruf? Allahu akbar ada berapa huruf? Nah, ini dari setiap hurufnya ini Allah Subhanahu wa catatkan 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ke rumahku. Aku berkata, wahai Rasulullah, saya sudah tua, saya sudah lemah. Atau seperti yang dikatakannya, karena itu perintahkanlah pada saya satu amal yang bisa saya lakukan dalam keadaan duduk.
Maka Rasulullah SAW bersabda, bacalah subhanallah 100 kali. Karena ganjaran ucapan kalimat itu sebanding dengan membebaskan 100 hamba sahaya dari keturunan Ismail alaihissalam. Jadi 100 kali subhanallah membebaskan 100 hamba sahaya dari keturunan Ismail alaihissalam. 100 hamba sahaya, ini luar biasa kekayaannya, hadirin. Nah, bacalah alhamdulillah 100 kali. Ganjarannya bagaimana? Sebanding dengan menyedekahkan 100 ekor unta yang berpelana dan bertali kekang untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi, bacalah Allahu Akbar 100 kali. Karena ganjarannya sebanding dengan berkorban 100 ekor unta yang bertali dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca la ilaha illallah 100 kali. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ganjarannya ini memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Dan pada hari ketika kamu membaca kalimat tersebut, tiada seorang pun yang amalnya lebih tinggi kecuali orang yang beramal seperti amalmu. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, asbab kita senantiasa mengagungkan Allah, menyebut-nyebut Allah, memahasucikan Allah, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, aku, kata seorang sahabiah itu Ummi Hani radhiyallahu anha, berkata, wahai Rasulullah, usiaku ini sudah tua dan tulang-tulangku ini sudah lemah. Karena itu tunjukkanlah kepadaku yaitu suatu amal yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, bah, ini menakjubkan. Jadi menakjubkan sekali. Sungguh engkau telah menanyakan sesuatu yang sangat baik. Selanjutnya seperti sabda yang telah tadi dikatakan, telah kita sebutkan di atas. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Allahu Akbar, karena ucapan itu lebih baik bagimu daripada 100 ekor unta yang bertali yang kau hadiahkan ke Baitullah sebagai kurban. Dan bacalah la ilaha illallah 100 kali, karena ucapan itu lebih baik bagimu daripada segala yang meliputi antara langit dan bumi. Dan pada hari di mana kamu membaca kalimat-kalimat itu, tiada seorang pun yang lebih tinggi amalnya daripada kamu, kecuali orang yang beramal seperti yang kamu amalkan atau yang melebihinya. Jadi ini penting saudara-saudara sekalian, kita senantiasa istiqomah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah. Ucapkan olehmu, wahai Ummu Hani, disebutkan dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah, niscaya ia tidak akan meninggalkan satu dosa pun dan tidak ada satu amal pun yang menyamainya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewatinya ketika ia sedang menanam satu tanaman. Maka beliau bertanya, "Hei Abu Hurairah, apa yang sedang engkau tanam itu?" Aku menjawab, "Tanaman pohon buat saya sendiri," kata Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu tanaman yang lebih baik daripada tanamanmu ini?" Maka aku menjawab, "Silakan wahai Rasulullah." Jadi Rasulullah SAW selalu mengalihkan daripada pikiran dunia kepada akhirat. Ini tanaman pohon ini kan dunia, tapi dialahkan. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada itu? Rasulullah SAW bersabda, bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka dengan membaca setiap satu kalimat tersebut akan ditanamkan bagimu satu pohon di dalam surga. Saudara-saudara sekalian, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, satu tanaman, satu pohon di surga. Maka seseorang akan semakin banyak pohonnya di surga sebanyak mana dia beramal dengan berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW datang kepada kami dan bersabda, kata seorang sahabat, berlindunglah di balik perisai kalian. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, apakah berlindung dari ancaman musuh yang datang?
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah di balik perisai kalian dari api neraka. Ucapkanlah oleh kalian, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan la haula wala quwata illa billah. Karena sesungguhnya kalimat-kalimat itu akan datang pada hari kiamat dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Kalimat itu menjamin keselamatan bagi pembacanya. Dan itulah yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat. Amal-amal kebaikan yang pahalanya diberikan untuk selama-lamanya. Jadi kalimat-kalimat ini akan datang dari arah depan. Secara tidak langsung menyatakan bahwa kalimat-kalimat ini akan maju ke depan untuk memberi syafaat bagi orang yang mengucapkannya. Sedangkan dari arah belakang, kanan, dan kiri bermakna bahwa kalimat-kalimat ini akan melindunginya dari azab, melindungi hal-hal yang Masya Allah. Hadirin, ini penting hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa bersemangat di dalam zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar akan menggugurkan dosa-dosa orang yang mengucapkannya seperti pohon yang berguguran daun-daunnya. Pohon yang berguguran daun-daunnya. Oleh karena itu maka kita istiqomah. Nah, kita dosa banyak sekali, tetapi amal kita kurang. Bagaimana kita hidupkan hari-hari kita dengan amalan yang soleh sehingga Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan dari dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, apakah tidak mampu seseorang di antara kalian melakukan satu amal kebaikan sebesar gunung Uhud setiap hari? Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang mampu melakukan amal kebaikan sebesar gunung Uhud setiap hari? Rasulullah SAW menjawab, setiap kamu sekalian mampu melakukannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala ucapan subhanallah lebih besar dari gunung Uhud. Pahala alhamdulillah lebih besar dari gunung Uhud. Pahala la ilaha illallah lebih besar dari gunung Uhud. Dan pahala Allahu Akbar lebih besar daripada gunung Uhud. Saudara-saudara sekalian, inilah beberapa hadis yang perlu kita renungkan. Dan semoga ini menjadi tadhkirah bagi kita untuk senantiasa kita meningkatkan dari amal-amal kita hari-hari. Senantiasa kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menenangkan hati kita, menggugurkan dosa kita, dan agar senantiasa dikuatkan iman dan amal kita. Dan begitu banyak pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan asbab kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga datang keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sementara kita tutup karena waktu menjelang Isya ini akan segera datang. Kita tutup sementara dengan doa kepada majelis untuk nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
tazkirah tentang perkara ini. Disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, apabila engkau melewati taman-taman surga, maka nikmatilah rerumputannya. Aku bertanya, sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, apakah taman-taman surga itu? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masjid-masjid. Aku bertanya lagi kepada seorang sahabat, apakah rerumputannya wahai Rasulullah? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Jadi ada taman surga, yaitu masjid, di mana ini adalah yang mendatangkan sakinah, ketentraman, kebahagiaan. Ini tempatnya di sini, di masjid. Benar, rumputannya apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala telah memilih 4 kalimat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Barang siapa yang mengucapkannya subhanallah 1 kali, maka dicatat baginya 20 kebaikan dan dihapus darinya 20 kesalahan. Dihapus darinya 20 dosa. Barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka pahalanya seperti itu juga. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka pahalanya seperti itu juga. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka dicatat baginya 30 kebaikan dan dihapus darinya 30 dosa, 30 kesalahan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai hari-hari berlalu dengan ketiadaan amal. Bagaimana kita tingkatkan diri kita dengan iman dan amal soleh. Al-baqiyatus sholihat khairun. Ini al-baqiyatus sholihat, amal-amal yang senantiasa perlu kita buat. Ini al-baqiyatus sholihat, ini yang patut kita jadikan harapan. Dunia ini kita tidak terlalu banyak berharap dari dunia ini, hanya angan-angan saja. Hari-hari tiada henti angan dan angan. Nah, tetangga kita sudah mati, masya Allah. Saudara-saudara kita sudah mati, teman-teman kita sudah mendahului kita sudah mati. Padahal dalam otak, dalam pikiran mereka juga sama, angan-angannya banyak. Dan belum kesampaian cita-cita mereka, mereka sudah mati. Nah, banyak orang yang menyesal di dunia ini, tidak beramal, tidak melakukan amal-amal soleh. Apalagi orang yang banyak dosa, lebih lagi penyesalannya. Orang yang beramal saja dengan amalan-amalan yang baik, dia menyesal juga. Karena apa? Karena waktu yang dia habiskan selama di dunia, yaitu tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga ini ada 8 pintu, dan 1 pintu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udzkurullaha dzikran katsira. Nah, kemudian juga dinyatakan wasabbihuhu bukrata wa asila. Ala bidzikrillah. Ketahuilah dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat hati kita menjadi tentram. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk mengamalkannya dan menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain, sehingga mereka ada semangat, ada keinginan untuk berzikir dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha